Pemirsa, akhir pekan ini saya Rima Safira menemani Anda selama 60 menit untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan dalam program News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Untuk materi pembuka, kami hadirkan Metro Mini nekat berujung maut. Lalu di segmen kedua, saksikan Jokowi marah. Dan pada segmen terakhir, simak catatan pilkada serentak. Mari kita mulai sajian pertama. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jakarta. Akhir pekan lalu, KRL menabrak Metro Mini yang nekat menerobos pintu lintasan di Angke, Jakarta Barat. 18 orang penumpang Metro Mini tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan maut kembali mewarnai transportasi umum di Jakarta. Pada Minggu pagi, 6 Desember lalu, sebuah Metro Mini B80 yang menerobos jalur kereta komuter lain di Angke, Jakarta Barat, hancur lebur, ditabrak kereta api KJC nomor 1528. Kecelakaan yang terjadi pukul 8:48 pagi tersebut, menurut sejumlah saksi mata, tidak bisa dihindari karena Metro Mini nekat menerobos pintu perlintasan meski palang pintu sudah diturunkan dan aba-aba peringatan sudah berbunyi. Akibatnya, Metro Mini bernomor polisi B7760FD yang membawa 22 penumpang itu ringsek dan terseret sejauh 200 meter. Selain menimbulkan kemacetan, banyak penumpang tewas karena tergencet dalam badan bus yang rusak berat. Proses evakuasi korban berjalan cukup lama karena badan bus hancur dan menempel di badan kereta api. Sebanyak 18 korban tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara 6 korban luka-luka dirawat di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Atmajaya, dan Rumah Sakit Sumber Waras. Tidak cuma evakuasi korban, pihak kepolisian harus mengevakuasi bangkai Metro Mini jurusan Kota Kalideres agar tidak menghalangi lintasan kereta api. Pemindahan badan bus ke dekat pos polisi lalu lintas berlangsung lama. Unit Laka Lantas Kepolisian mengerahkan 1 truk derek dibantu 5 awak serta masyarakat. Setelah berhasil memindahkan bangkai Metro Mini, jalur kereta api Jatinegara Bogor akhirnya sudah dapat digunakan kembali. Meski demikian, kerusakan rel menyebabkan kereta tidak dapat melaju normal. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kereta hanya melintas dengan kecepatan 5 km per jam. Senior Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 1, Bambang Setiaprayetno, mengakui kerusakan rel membuat kereta yang lewat harus melaju perlahan. Agar kembali normal, PT KAI langsung memperbaiki perlintasan yang rusak. Ya, di beberapa lokasi seperti di Duri tentunya ini ada beberapa sedikit, karena ini hari Minggu nggak terlalu tinggi ya. Sedikit penumpukan di sana, tapi alhamdulillah kita juga melakukan pengalihan jalur, jadi kereta sementara tidak melalui ke Angke, kemudian dialihkan ke jalur yang lain gitu. Pasca kecelakaan, kepolisian langsung mendirikan posko informasi untuk membantu keluarga korban di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, polisi juga langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kereta api dengan Metro Mini di perlintasan Angke. Saat ini sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut kaitan dengan mencari keterangan-keterangan para saksi di lokasi untuk lebih membuat terang dan lebih membuat jelas lagi kronologis yang sebenarnya untuk supaya bisa diungkap atau mungkin dilakukan penyelidikan lebih lanjut apakah ada unsur kelalaian di situ, baik dari unsur kelalaian dari supir dari Metro Mini ataupun dari masinis ataupun dari petugas penjaga pintu. Untuk memastikan kondisi keluarga mereka, masyarakat mendatangi sejumlah rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit Tarakan di Jakarta Pusat. Mereka ingin mengetahui bagaimana keadaan keluarganya yang jadi korban kecelakaan tragis itu.
Beberapa penumpang menjalani perawatan di Rumah Sakit Tarakan. Salah seorang korban luka adalah Hendy, warga Tambora, Jakarta Pusat. Menurut pihak keluarga, Hendy mengalami luka sobekan di bagian kepala dan perut bagian kanan. Sementara tangan kanan korban patah. Patah tulang tangan kanan, kaki kiri, dia bawah mata kaki, sama pecah di pelipis. Menurut keterangan medis, korban meninggal mencapai 18 orang. 15 jenazah berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sedangkan 3 lainnya di Rumah Sakit Sumber Waras. 2 jenazah di Rumah Sakit Atma Jaya akhirnya dipindahkan ke RSCM untuk memudahkan proses identifikasi jenazah di posko antemortem tim DVI Polda Metro Jaya. Dari 18 korban tewas, terdapat 2 jenazah yang diketahui sebagai supir Metro Mini Asmadi dan kernetnya Agus Muhammad. 2 jenazah ini berada di Rumah Sakit Sumber Waras. Saya sampaikan kondisi akhir korban kecelakaan KRL dengan Micro Mini ya. Total jumlah 24 tetap. Dari 24 itu 17 laki-laki, 7 perempuan. Kemudian yang masih dirawat karena luka ada 6, kemudian yang 18 sudah meninggal dunia. Dari 18 itu sekarang 15 di sini, tadinya 13, sekarang barusan 2, itu dari Atma Jaya digeser ke sini. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pengurusan baik identifikasi maupun jasar harja. Kemudian yang 3 masih di Sumber Waras, di Rumah Sakit Sumber Waras. Kembali terjadinya kecelakaan maut di perlintasan kereta api membuat pemerintah berencana menutup sejumlah perlintasan sebidang. Hal itu penting dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan lain yang tengah melintas. Kecelakaan di perlintasan kereta api memang kerap terjadi di Jakarta. Tidak hanya dengan bus umum, sejumlah kecelakaan juga melibatkan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan menyatakan sejak 25 November 2014, Kementerian Perhubungan sudah menyampaikan permintaan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan perlintasan sebidang yang masih dibuka. Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencatat, dari 55 perlintasan sebidang antara kereta dan jalan raya di Jakarta, ada 19 perlintasan yang rawan dan harus segera ditutup. 19 perlintasan itu tersebar di 5 relasi perjalanan kereta, meliputi 2 di relasi Duri Tangerang, 9 di jalur Lingkar Jakarta, 2 di Tanah Abang Serpong, 1 di Manggarai Bekasi, dan 5 di Manggarai Bogor. Kementerian Perhubungan meminta 19 perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi flyover dan underpass agar bisa segera ditutup. Kementerian Perhubungan juga tengah membuat flyover untuk menghindari perlintasan sebidang yang berada di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Lalu lintas kereta di Jabodetabek diprediksi akan mengalami peningkatan frekuensi pada 2018 mendatang. Dalam sehari, nantinya diprediksi kereta akan mengangkut 1,2 juta penumpang dari jumlah saat ini sebanyak 800.000 penumpang. Dengan jumlah itu, kereta api akan melintas setiap 3 menit sekali, sehingga tidak mungkin masih melakukan buka tutup palang pelintasan. Kecelakaan maut kereta komuter lain dan Metro Mini juga mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam akun Twitternya, Presiden menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga korban. Tidak saja merasa berduka cita, Presiden meminta Menteri Perhubungan segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan transportasi umum di Jakarta. Sementara terkait perlintasan sebidang, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengakui ada beberapa ide untuk membuat underpass karena biaya pembuatan jauh lebih murah daripada pembuatan jalan layang. Saya udah bikin peraturan yang, tapi ada tenggat waktunya 3 tahun ya. Ini baru jalan kira-kira kalau nggak salah mungkin setengah tahun lebih. Ya sampai 3 tahun itu kita sudah buat standar, kendaraan umum itu 1 harus berpengatur suhu ruangan.
2 harus layak, macam-macam ada detailnya itu. Bisa di-download di websitenya Perhubungan kok. Tapi dalam 3 tahun, nggak bisa serta-merta. Kalau serta-merta, saya kira mungkin ya minimal 1/3 daripada bus sedang itu nggak beroperasi nanti. Mungkin nanti diharapkan juga, saya arahan Pak Presiden juga, kalau bisa, kalau mungkin Metro Mininya baru-baru atau apa gitu ya, dikoordinir jadi satu badan usaha atau 2 atau lebih, ya diberi subsidi lah supaya supirnya itu dapat honor berdasarkan kilometer jalan. Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan, menyoroti tragedi Metro Mini versus KRL. Menurut Safruhan, kecelakaan pada akhir pekan lalu menunjukkan buruknya tata kelola angkutan umum di ibu kota. Dia menduga bus Metro Mini yang ditabrak KRL itu tidak layak jalan. Safruhan menambahkan, dari sekitar 1.000 unit Metro Mini, saat ini hampir 90% dalam kondisi tidak layak jalan. Selain itu, rata-rata usia bus berwarna oranye itu di atas 10 tahun. Tidak hanya masalah kelaikan kendaraan, Ketua Organda mensinyalir masih maraknya praktek sopir tembak dan tidak punya kualifikasi di sejumlah angkutan ibu kota. Praktek yang menurutnya sangat membahayakan jiwa penumpang. Tewasnya sopir Metro Mini, Asmadi, akhirnya membuat proses penyidikan kasus tabrakan Metro Mini dengan KRL dihentikan. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal, menegaskan polisi akan memberikan masukan terkait sistem kelayakan kendaraan umum hingga sistem rekrutmen pengemudi. Dari semua keterangan saksi di tempat kejadian perkara dan juga tanda-tanda luka korban, bisa dipastikan dugaan kuat pengemudi adalah saudara Asmadi yang juga meninggal dunia. Ya, maka dari itu, ya, apabila korban tersangka meninggal dunia pada seluruh kasus pidana, itu jelas nanti akan kami hentikan pasal 77 KUHP proses penyidikannya. Tetapi Polda Metro Jaya tentunya akan memberikan masukan kepada sistem transportasi. Jelas kami akan melakukan proses pengolahan tempat kejadian perkara ini terus. Langkah berbeda justru ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta akan menggugat pemilik Metro Mini yang terlibat kecelakaan. Gugatan diajukan untuk memberi efek jera. Bahkan Ahok menegaskan akan menyewa pengacara khusus untuk gugatan tersebut. Hapus. Makanya sekarang saya bilang, kita mau nampung, kamu pinjamin saya tempat lagi, saya lagi cari tempat. 1.600 sudah dikandangin. Artinya kalau udah banyak tempat bakal dikandangin semua? Kandangin semua. Dia gugat kami kok, PTON kok gugat, ya gugat, saya ladenin. Untuk memberi efek jera, Ahok juga akan menjatuhkan sanksi kepada Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta bila terbukti lalai dalam pengelolaan transportasi ibu kota. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali.